Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam bunda-bunda yang tahun ini 1446 hidupnya makin berkah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan sebentar lagi berangkat ke Makkah. Saya juga Oktober mau umroh. Jawab salam saya lebih semangat. Yang jawab salam semangat nanti saya kasih hadiah brosur umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Sadaqallahu. Yang sama kita hormati pembina Cordova Ibu Ustazah Hajjah Sarila MPD. Yang saya hormati CEO Cordova Bapak Ustaz Haji Ahmad Sugito MPD dan Ibu Retno Puspitasari MPD. Yang saya hormati Direktur Cordova 2 Ustaz Badrul Kamal MPD beserta seluruh kepala-kepala sekolah di Cordova 2, panitia dan juga komite sekolah di Cordova 2. Alhamdulillah, saya mikirnya ketemu lagi Cordova 1, katanya hari ini adanya di 2. Alhamdulillah, tadi awal saya udah doain tahun ini walaupun sudah lewat bulan Muharram, sekarang ada di Safar. Ya, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Saya nggak mau nyingkat, biasanya orang samawa ya, tapi ternyata didoain samawa cerai juga. Karena samawanya sama-sama main WA. Baik, dalam rangka milad 20 tahun Cordova dan pembukaan pengajian, kayaknya saya mau jadi ngajar rutin nih, biar nanti umrohnya saya bawa semua. Lama syukur sehat mahal. Ya ini kaki saya kemarin final bulu tangkis dalam persiapan lawan Kirayu SCTV, karena kompetisi 17-an banyak gitu ya, gak pakai pemanasan main, jadi agak-agak gak enak ya. Maka saya jarang sih ceramah duduk ya, biasanya saya lari-larian. Hari ini dikasih kursi ini jadi enak gitu ya. Sehat mahal ya. Dan lebih mahal lagi adalah iman. Karena menurut surat Al-Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas seluruh dunia. Emas sekilo sekarang 1,3 ya. Ya kalau beli kiloan 1,3 ya. Tahun 2019 saya ditawarin sama Bank Syariah nyicil emas. Waktu itu 2019
saya 650 juta sekilo. Dan disuruh DP 300, 350 jutanya nyicil. Ya, nggak tahu saya berangkat haji 2019, bulan haji cuma waktu 4 bulanan, emasnya naik 1 M. Dan mereka telepon lagi tuh, sales dari Bank Syariah, Ustaz, kalau kemarin DP 300, sekarang jadi 1 miliar, dijual lagi, langsung untung, cuma bayar 300 juta doang, langsung lunas. Ya, dari 650 jadi 1 miliar. Makanya saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit? Karena kalau saya punya duit, saya beli. Nah, sekarang udah nggak. Haji 2023 kemarin, ya, ada jamaah saya mau berangkat haji, mungkin ya mau buat ongkos gitu, jual setengah kilo kan masih bisa kita genggam. Mau ditukar sama rupiahnya, mungkin kalau dari sini segini tingginya. Masya Allah, iman kita jauh lebih mahal dari emas segede dunia. Ibu ada yang pakai anting 6 kilo? Kalau ada, saya yakin itu orang kaya. Apa yang ada di hati kita, ya, keimanan kita yang diikrarkan dalam lisan, dibenarkan dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan lisan, dibenarkan oleh hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Tadi pagi seandainya ada yang misalnya tidurnya kurang, terus kedengaran pagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena kita mengucapkan lisan dan hatinya membenarkan keimanan itu, maka lagi ngantuk juga kita bangun. Itu orang yang beriman, yang nanti hanya dengan keimanan kita akan menjadi penghuni surga. Ya mungkin ini internal ya, karena saya mau ngomongin orang yang agamanya beda. Kalau saya disebut namanya, ada seorang bunda di India, sayang banget sama anak-anak terlantar. Akan saja dirawat, dikasih makan, disekolahin, bahkan dia tuh anak ingusan aja disedot sama kita aja. Orang tuanya belum tentu mau dia melakukan itu buat anak kita. Tapi kasihan kalau dia nggak punya iman. Kata Quran, "A'maluhu kasarabim biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an." Amal mereka seperti mata morgana. Amalnya udah bagus, tapi nggak ada catatannya kalau nggak punya iman. Dan kalau kita, insya Allah orang yang beriman, maaf kalau ada nih, tapi kayaknya nggak mungkin keluarga besar Cordova ini ada yang belum sholat ya. Kalau ada yang nggak sholat aja, kalau dia punya iman, masih mungkin dia masuk surga. Tapi lewat neraka dulu. Ya karena kalau mau langsung ikuti iman kita dengan amal sholat. Karena itu bukti keimanan. Karena ngomong sama hati. Halo? Masih hidup? Ngomong sama hati gak dibuktiin sama perbuatan, itu mungkin tapi fasik. Ngomong sama perbuatan hatinya enggak, itu munafik. Karena orang munafik ibadah, ngomong dia beriman. Sholat juga, kata Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, berdirinya aja males. Apalagi kalau nggak ada orang. Kalau ada orang sih, masya Allah, sholatnya kelihatan paling lama. Jamaah udah kelar aja dia belum selesai dulu. Ya. Tapi ada orang hatinya membenarkan, dia aja beramal. Ada bu, orang luar, orang barat, hatinya membenarkan Islam dan dia suka
suka puasa, dia nggak makan babi, tapi tidak mengikrarkan dengan mulut asyhadu an la ilaha illallah, dia akan dihukumi sebagai muslim. Karena pintu awalnya adalah iqrarul bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil arkan. Dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Tapi hati ini penting. Ya. Makanya iman ini mahal yang ada di hati kita ya Bu. Maka kalau ini ulang tahun yang ke-20 dan sekaligus juga mungkin nanti akan ada pengajian rutin, mudah-mudahan kita semakin meningkatkan iman dan amal soleh. Karena dengan itu kita jadi mulia. Surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita bukan yang paling cantik wajahnya, bukan yang paling kaya raya, bukan yang paling banyak anaknya, bukan paling banyak bisnisnya, tapi paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya di Toman, saya punya tetangga orang Inggris, ya suka belajar Islam dan dengerin Quran. Saya tanya, Mister, ngapain belajar Islam? Dia bilang umat Islam itu hidupnya tentram. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Betapa tentramnya hati mereka. Makanya ini Cordoba ini luar biasa, bukan saja mendidik anak-anaknya tapi juga mendidik emak-emaknya supaya satu keluarga berada di surganya. Walaupun kalau anak-anaknya tadi Pak CEO, Pak Sugito MPD bilang anak kita hafal Quran, bahasa Arabnya juga Masya Allah. Ibu sebenarnya tinggal ngikut sama anak udah. Ya, anak ibu di surga, mana mak saya? Tuh, mak lu tuh. Karena tukang ngerumpi masih nyangkut. Surganya rada bawahan. Tapi anaknya pindahin ke sini, naikin ke Firdaus dengan izin Allah, kita bisa naik. Ya, makanya di sekolahin anak-anaknya di Cordoba, ya Bu ya, biar ibunya rada-rada nyantai. Biarin anak-anak aja puasa Senin Kamis. Maknya mau muter aja di mall. Kita udah punya tabungan. Makanya ini mungkin yayasan pembina mikir supaya kita semua menjadi orang-orang yang beramal soleh, beramal baik, ya, dan dibenarkan keimanannya, ya. Walaupun tadi ngobrol-ngobrol juga sama CEO, sama direktur, Ustadz ceramah di sini memang gak usah lama-lama, ibu-ibu di sini tuh udah solehah sebenarnya. Ibu-ibu di sini belum ajar aja udah pada sholat. Ya makanya pesan agama juga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia kecuali dalam iman Islam. Kita nggak tahu ya, namanya hidup harus sakit, harus tua. Kemarin pemain bulu tangkis dari Cina umurnya 17 tahun, masih junior. 17 tahun main di Indonesia, henti jantung di tengah lapangan, meninggal. Jenazahnya masih di Indonesia, belum dipulangin, udah 2 bulan. Ya, yang namanya meninggal nggak harus tua, nggak harus sakit. Ya, kita nggak bisa bilang ibu-ibu, ya tetangga saya meninggal dadakan, soulmate saya Pak Ustaz tadi pagi masih ngobrol makan bubur, siang udah meninggal. Nah, itu biasa, normal. Yang nggak biasa itu kalau pagi meninggal, siang makan bubur. Malam WA call. Ini kenapa sih Tuti?
Ya, nah makanya di ulang tahun yang ke-20. Nah ini kalau 20 nih kayaknya udah take off ya, udah mapan nih sekolahan. Udah bagus, kurikulumnya juga udah keren. Ya, saya punya sekolah dan saya juga jadi PA satu sekolah sebetulnya. Baru berapa ya? Baru 5-6 tahun. Ya masih berusaha. Tapi alhamdulillah hasilnya juga udah bagus. Kita juga nyari yang mau masuk nggak sembarangan, diuji, ya. Dan ternyata pimpinan sekolah saya juga gitu. Gak karena duit aja orang itu bisa masuk, dites. Banyak yang ditolak-tolakin. Saya bilang, Pak, kan kalau banyak murid kita untung. Nah, jangan sampai diracunin teman-teman yang lain sama kejelekan seorang ini. Cuman satu yang diterima, walaupun dia gak lulus semuanya, dites gak lulus. Tapi karena dia itu udah daftar, pas sekolahan itu masih jadi pondasi. Bapaknya bilang, nanti kalau udah jadi anak saya mau sekolah di sini. Saya akhirnya kelompok sama beliau, Pak, kasihan Pak, dia dari pondasi baru dibikin udah terima aja deh. Ya akhirnya ya udah diterima. Akhirnya gimana? Ya saya bilang memang kalau inputnya bagus terus, outputnya bagus ya udah wajar lah. Memang bibitnya bagus, dididik sama guru-guru yang berkualitas makin jadi. Tapi memang jadi tantangan tersendiri tuh kalau memang kemampuannya di bawah, ya saya nggak tahu nih di Cordova ya. Tapi yang pasti setiap sekolah punya aturan, punya polisinya tersendiri. Ya, tapi yang penting ingin menjadikan anak-anak kita yang paling utama itu jadi anak soleh. Anak pinter aja nggak cukup ya kan? Nabi Ismail kalau cuma pinter, alaihissalam, waktu Nabi Ibrahim bilang, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam ayah mimpi menyembelih engkau. Ya, silahkan give me your opinion. Apa pendapatmu? Anaknya bilang, ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, lakukan perintah. Anak yang soleh. Kalau anaknya cuma pintar doang, ayah, semalam aku juga mimpi suruh menyembelih ayam. Waduh, daripada ayah sama anaknya sembelih-sembelihin aja. Nah baik, jadi ini yang pertama ya, kita bersyukur kasih iman Islam, apalagi kita dikasih sehat. Nah selanjutnya masuk nih, karena temanya baca deh. Saya karena nggak pakai spion. Luar biasa, meningkatkan antara produktivitas ibadah dan karena bekerja juga ibadah. Ya, kemarin nanti saya kirim videonya ke ibu pembina ya. Tadi kita udah tukar-tukaran handphonenya kan. Oh ya. Jadi lupa saya mau ngomong apa nih. Ada film yang main itu saya ingat Pak Deddy Sutomo, pemain senior. Ada video, dia lagi punya warung, terus ada yang beli. Pas habis ada yang beli, ada perempuan mau memborong. Udah, ini saya bayar semua. Jadi ingat, ada juga orang bikin video-video lucu ya Bu ya, ada tukang cilok mau dibayar semua. Pak, ini itu berapa semuanya? Saya bayar. Terus dia bilang, Pak, kalau ini diborong nanti saya jualan apa? Dari bapak pulang istirahat, saya kan mau kerja, masa istirahat? Ya bapak gak seneng diborong gitu. Dulu ada joke kayak gitu ya. Nah ini juga hampir mirip. Si ibu itu bilang, kalau bapak ini bisnis, jualan, dagang, mestinya seneng dong kalau ini saya beli. Jangan Bu, ini nanti ada orang yang beli, nanyain beras, minyak, atau udah diborong. Gimana langganan saya yang udah biasa
jualan apa mau apa sih? Itu kalimat waktu itu jadi key pointnya. Bapak ini mau dagang apa mau apa? Mau jualan apa mau apa? Terus Pak Deddy Sutomo kan memang aktor ya nih. Saya tidak dagang Bu, saya ibadah. Wah itu langsung bahasa Inggrisnya mantap. Begitu dia bilang saya nggak jualan, saya ibadah. Mungkin Pak Guru di sini nggak cuma sekedar transfer knowledge, nggak sekedar cuma ngajar, tapi kadang-kadang memperlakukan anak-anak ibu seperti anaknya sendiri, mengarahkan mereka dari hati nurani, pembina, CEO, direktur, ya, yang nggak melahirin anak-anak ibu, ya sebenarnya sih saya udah kerja di sini dapat duit, bodo amat tuh anak mau jadi apa, kan sesungguhnya begitu. Kalau transaksional sifatnya jualan atau sifatnya dia bisnis, ya saya ceramah gini bisa punya nilai, bisa juga nggak ada nilainya sama sekali. Sedih makanya. Mungkin saya udah ya istilahnya sama Mama Dede itu, Mama Dede umurnya kan 75, kemarin ulang tahun ya, kaget dia kita kasih surprise party karena dia tak pernah ngerayain ulang tahun. Hampir mau marah tapi dia juga tersentuh kayaknya ya. Begitu kita bawain kue bulu, apaan sih begini-begini? Enggak mah, ini mah cuma ini. Lagian kan kalau nyari lilin juga repot 75 panjang. Mungkin sampai luar studio juga ya kan. Mama repot niupnya. Nah, halo. Mama tuh ceramah antimo, laut, darat dan udara. Perjalanannya aja. Saya pernah suruh gantiin Mama karena dia masih terombang ambing di laut di Maluku. Dia bilang Suki, panggil saya, ya. Mama masih di laut nih, ombaknya tinggi. Ganti ceramah di Depok. Siapa? Kayaknya mungkin harus bermalam lagi. Ya, itu kan masa kebahagiaan. Jaraknya jauh. Kita udah tempuh. Saya ceramah pernah cuma ke Cianjur doang, tapi Cianjurnya itu 44 kilometernya jalan terus. Malah bukan jalan itu kayaknya. Mobil yang tinggi aja nggak naik. Itu jam 1 siang saya jalan dari Jakarta sampai di sana jam 11 malam. Langsung ceramah sampai setengah 1. Jamaahnya mukanya udah gak ada yang bener. Jangan sudah ditempuh. Tapi kalau niatnya bukan ibadah, ya dapat apa-apa. Maka di dalam hadis ada 3 orang, yang satu orang meninggal syahid. Di bawah itu kan ada mobil Palestina ya. Orang meninggal di sana. Saya pernah tahun berapa ketemu di Mesir sama dokter suami istri mau jadi waktu itu mau dia ahli bedah tulang. Jadi kalau ada orang yang mau Palestina, itu paling orang-orang yang putus asa dalam menjalani hidup. Siapa bilang itu dokter suami istri baru nikah, memilih honeymoonnya itu ke sana, ngobatin anak-anak Palestina. Apa dia nggak punya masa depan cerah? Ya ahli bedah tulang. Kalau kerja di sini cuma nyari 10-20 juta aja kecil. Ya, tapi ya dia kesana ya Allah. Apa yang dia cari? Ya, selain dari pengabdian kepada Allah Subhanahu. Nah, orang yang syahid kalau niatnya enggak untuk ibadah, dia dilemparkan ke neraka pertama kali. Dia waktu ditanya, kamu meninggal gimana? Ana jahat tuh, atas tushid tuh, sampai saya ini mati syahid. Kata Allah apa? Jazalka, kamu dusta. Indama tujahid, ini bahasa saya. Liuqal, ini bahasa hadis. Liuqal anak-anaknya jadi supaya disebutkan kamu ini hero, pahlawan, pemberani. Wakil, dan orang sudah mengatakan itu bahwa kau adalah pahlawan. Dia dilemparkan, ya pasuhi batinna.
dia dilemparkan ke neraka pertama kali. Orang yang baca Quran, waduh, baca Quran itu yang nggak mahir aja, yang tersendat-sendat aja, 2 pahalanya. Kalau yang bacanya lancar, ma'asafaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat. Tapi dia bisa dilemparkan ke neraka pertama kali kalau niatnya waktu dia baca Quran, liuqal annahu qari, supaya dibilang oh dia qari, dia mahir. Mau nuntut ilmu, orang dengan ilmu itu mulia. Bahkan dalam surat Al-Mujadilah ya dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang dengan iman dan ilmu ditinggikan beberapa derajat. Tapi kalau dia disebut sebagai liuqal annahu alim, supaya disebut dia sebagai seorang alim, dilemparkan ke neraka pertama kali. Nauzubillah min. Ibu ngurus anak, ngurus suami, kalau nggak niat ibadah, kita udah capek. Apalagi anak kita yang kadang-kadang anaknya cerdas, diamanahkan oleh Allah. Pertanyaannya ya Bu, Mah, Allah nggak kuat ya? Iya. Kuatan mana Mas Spiderman? Kita harus menjelaskan tentang Tuhan sama anak-anak, sama suami. Ya Bu, saya pernah loh ceramah di rumah Profesor Dr. Bin Samsudin. Selesai ada tanya jawab, ibu-ibu kemudian nanya, Pak Ustaz, kalau saya masuk surga saya nanti ketemu suami saya lagi. Saya bilang insya Allah Bu, ibu ketemu lagi. Tuh kalau bisa jangan. Dia bilang jangan. Kenapa? Di sini aja saya udah capek. Pegel hati. Nah kalau dia niatnya untuk ibadah, ya kalau dia niatnya untuk Allah, bernilai. Ya ibu nyuguhin kopi ada pahalanya, walaupun itu misalnya bukan jadi kewajiban keharusan kita. Ya ibu lagi capek-capek, mana sakit, suami minta bikinin tom yum. Kita udah buka 7 website tuh, bagaimana masak tom yum. Begitu suaminya gak enakin, cuma diicip-icip doang. Ini bukan tom yum, apa dong? Tom Jerry. Rasanya beruberan, gak jelas. Ibu juga, ya ini misalnya nih pilihan terberat ya Bu. Halo. Suaminya bilang-bilang pengen punya istri lagi. Terus ibu bilang, ya saya sebagai orang yang paham agama, silahkan aja, asal kamu mampu adil, mampu memberi nafkah, ambil nyugin kopi, dan mampu juga menghilangkan racun di kopi yang udah saya kasih. Nah, halo. Jadi semuanya dalam hidup ini, itu saya nangis begitu nonton potongan film. Saya bukan jualan, saya ibadah. Saya langsung nangis. Saya ngomong sama anak saya kan punya itu toko kecil. Ya mungkin nanti Bordoka kalau ulang tahun ke-21 mau ngasih guru pin emas ya masing-masing 15 gram gitu. Itu bikinnya bisa saya. Ya. Iya, amin aja dulu. Umroh aja lebih mahal dari itu. Ya, saya lagi propose nih sama ibu pembina. Udah saya bawa umrohnya. Insya Allah kalau ya nanti umrohnya bareng saya, Bu Haji, saya diskon 10.000 ya. Insya Allah saya anterin umrohnya di Mekah. Ya kalau itu kan cuma lihat doang, ada kasih. Jadi saya terusin. Itu saya langsung, saya bilang sama anak-anak, kalian punya toko, jangan bilang mau jualan nih, jalan mau ibadah, menjalani sunatullah. Kita keluar.
sebagai guru nih, saya kan guru juga. Kalau mau dihitung-hitung kan enakan gaji usaha ya, sehari 1 miliar. Ya, kalau kita mungkin jauh, tapi jangan lupa kita tuh ada rezeki, ada gaji. Kalau rezeki unlimited berdasarkan ketakwaan. Tahu-tahu nih ada yang guru kepilih berangkat umroh, itu namanya rezeki. Kalau secara gaji mungkin kita belum nyampe. Kalau gaji itu udah ada slipnya. Saya dari zaman kerja dulu, slip gaji saya tuh utuh. Yang habis gaji. Tapi yang namanya rezeki unlimited. Selama pandemi kan saya nggak ada kerjaan. Kalau nggak guru bisa online. Saya kan ceramah yang dengan keramaian gini nggak ada. 2 tahun saya nggak ada kerjaan. Tapi saya bilang kita itu orang beriman. Akhirnya ya orang mungkin bilang kita susah, tapi saya justru di situ melihat saya malah jadi pintar jualan selama pandemi. Ada rumah dijual, ada mobil. Motor 3 laku. Tapi ibu, saya kalau mau cerita ini nangis. Karena saya hitung-hitung. Saya ini lagi bangun pesantren sama masjid, saya hitung. Itu sudah melebihi dari uang yang kemarin hilang waktu pandemi. Berarti Allah seolah-olah berkata, tuh, kalau takaran kerja gak nyampe, tapi Allah yang punya rezeki. Dan Allah itu waliyun 'anil 'alamin, maha kaya dari seluruh alamin. Kemarin waktu hari ulang tahun negara kita di IKN, ya ada beberapa orang-orang yang orang kaya nomor 1 di Indonesia, 9 nama itu hadir di sana. Mungkin dia mah duit ya 1 miliar 2 miliar mungkin buat beli cilok doang. Ya Bu, tapi kita sebagai orang yang beriman, gaji kita segitu udah ada takarannya, ya, dan malah jadi keunggulan orang kita. Ya, katanya orang Amerika ini udah pada bisa pergi ke bulan, pengen merencanakan hidup di bulan. Kita justru orang yang kadang-kadang pusing mikirin dari bulan ke bulan. Tapi kita lebih jago. Tapi yang namanya rezeki, Bu. Tapi yang namanya rezeki, ibu di sini mengabdi untuk Allah. Tahu-tahu umroh, tahu-tahu bonus. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ini sebenarnya lagi ngajarin diri saya sendiri. Ya kalau ceramah jauh, kita udah ngeluh, udah kesel. Takutnya pahalanya malah hilang. Ya, yang perjalanan sampai naik turun gunung, ya, karena itu pahalanya gede di sisi Allah. Saya ingat dulu ada artis kita, dulunya itu tukang pel, gajinya 750.000, ya, di Dede, nyampunya. Saya syuting sama Bang Momeng sama Adun, dia masih ngepel, kadang-kadang suka. Bang Momeng kan orangnya baik. Bang Momeng itu, luar biasa. Dia kalau kita lagi syuting, beli kopi aja bisa 2 juta. Dan itu mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi beli kopi, semua orang dibeli. Ya, apalagi kalau syutingnya di luar gitu, ada tukang somai, ada tukang mie ayam, itu pasti dipanggil. Bang, berhenti dagang, Bang. Bang Momeng itu orangnya baik banget. Ya, kadang-kadang dia nyender mau menghajikan orang tua, dia bagus gitu. Sampai akhirnya karena dia kerjanya benar, rajin, ya, walaupun pimpinan gak lihat, Allah mau lihat. Ya, bosnya mana ngeliatin dia nyapu kan, tapi data kan masuk dari dipanggil, ya, Nah
pasti Allah tidak akan mengingkari janji. Apalagi ini guru ya, apalagi ini ibu-ibu orang tua. Wah, kesempatan untuk meraih surga. Guru, saya aja bu kadang-kadang ya ketemu mahasiswa saya, Pak Ustadz, alhamdulillah saya mahasiswa Pak Ustadz tahun sekian. Oh alhamdulillah, saya juga gak ingat. Dulu ingat Pak Ustadz ngajarin saya tayamum, saya jadi bisa tayamum. Allah, selama ini dipakai. Luar biasa ya. Makanya ini cakep banget ya. Dan kemarin ada orang ngomong gini, orang Indonesia kerjanya keras, tapi kok kelihatannya hidupnya begitu-begitu aja ya. Orang Arab kerjanya nyantai, super nyantai, tapi kenapa rezekinya luar biasa. Saya kemarin waktu haji yang kemarin 2024 mau naik taksi 8 kilo, dia mintanya 100 real, 420 ribu. Saya bilang, oh lihat ya Muhammad, mahal banget. Jalanan macet di musim haji. Oh tawar 50 real aja nggak mau. Dia minta akhirnya 70 real. 70 real ditarik, katanya benar jalanan di border ditutup. Oh, dia bilang so, ada syari muqaffal. Lu lihat jalan ditutup. Dari 8 kilo jadi 21 kilo. Sampai masuk waktu asar dan dia udah mulai gelisah begitu masuk waktu asar. Dia bilang saya ini tinggal di Mekah. Kalaupun saya nggak haji, karena nggak haji itu walaupun di sana juga harus ngurus tasreh. Ketiganya saya menjaga waktu sholat. Gak taunya 250 meter sebelum nyampe ke hotel yang saya mau nyampe ke situ, mau ceramah di situ sekalian sholat asar. 250 meter lagi masjid di sebelah kiri udah rakaat kedua, dia gelisah, dia minta maaf. Ente gak usah bayar, karena saya gak nganterin ke lokasi 250 meter lagi. Mungkin dari sini sampai ke bawah aja nyampe 250 meter. Duit ambil aja. Saya udah ketinggalan waktu sholat. Saya udah bawa wudhu tadi. Oh dia langsung lari. Saya bilang tadi dia ditawar 20 real aja gak mau. Ya 50 minta 70. Begitu masuk waktu, kelihatan kayak orang yang ketakutan dia ketinggalan untuk mendapatkan keberkahan ini. Sambil saya kejar dia, saya juga sholat di masjid tersebut. Saya kasih uang sebagai haknya dia. Masya Allah. Sampai begitu takut. Kita kadang-kadang ya bu, ada ibu-ibu muter di mall dari jam 11. Malah kadang-kadang dari mall belum dibuka, ibu udah ngantri. Itu muter sampai mall mau ditutup. Ya sampai satpam nyamperin ngasih kunci. Bu kalau masih mulut, ini kuncinya pegang aja. Saya mau pulang. Kadang-kadang gak nanyain udah johor belum, udah asar belum, udah maghrib belum. Nah ini tapi bukan ibu-ibu di sini. Ya, ini yang di luar ya bu ya. Kalau ibu-ibu di sini, masya Allah, ini kelihatan orang nih kalau ahli, ya ahli ibadah begini kelihatan dari cara dengerin ceramahnya matanya merah. Kayaknya nunggu, kayaknya merasa. Nantinya terus berkata-kata apa gitu doa. Bu, halo. Ya Allah sampai kayak gitu. Kita mampu lagi melayani, jangankan ajar, imamnya meninggal aja kita cuek aja. Koma, ya Bu, sampai gelisah gitu. Saya tadinya ditinggalin di mobilnya dia. Dia mau turun. Ya Allah, mobil aja udah gak ada artinya buat dia. Cak dia turun, jangan jorok kan aman pasti. Ya, apalagi Mekah. Akhirnya saya buka pintu, saya kejar dia. Jadi dunia gak jadi begitu penting, Masya Allah. Dan satu lagi, waktu saya umroh di Hotel Al-Haram, sekarang Al-Haram new management. Yang dulu di bawahnya ada toko emas. Ada ibu-ibu bilang, Pak Ustadz, anterin saya belanja dong. Saya bilang, Bu maaf, saya ini pemimpin ibadah bukan pemimpin belanja.
biar bisa ngomong bahasa Arabnya. Saya mau beli emas nih Pak Ustaz. Oh mau beli emas, ayo. Maksudnya mau beli korma doang gitu. Karena pinteran ibu-ibu nawarnya. Kalau laki kan dibilang 10 real, saya nawarnya 9. Kalau ibu-ibu 10 real, nawarnya 1 real. Beli emas tuh hampir setengah kilo. Mungkin ini kayak ibu-ibu di sini kan beli emas kilo 2 kilo biasa ya. Kayak ada kemarin jamaah saya Bu Haji, dia dihukum nggak boleh datang ke Saudi karena dia pernah beli emas 1,5 kilo, nggak menunjukkan suratnya. Dia dihukum 10 tahun nggak boleh ke sana. Emasnya sempat disita dulu, kemudian baru dikirim ke Indonesia. Ya orang kan, ya dia mungkin lupa naruh surat pembeliannya itu 1,5 kilo. Ini bukan sebelah, bukan kilo ya. Nah, jadi beli emas lah, udah nawar, tinggal bayar doang, tinggal hampir 0,5 miliar. Ajar dari Masjid Nabawi. Pas dia mau bayar, si tukang emasnya bilang, "Dah tak ada zuhur, tar aja habis sholat zuhur." Ya Allah, duit tinggal nerima dong. Tapi dia percaya banget bahwa kalau udah masuk waktu sholat, Allah udah manggil, gak ada keberkahan dari jual beli kita. Masya Allah. Sampai sebegitunya gitu. Saya bilang pantas hidupnya berkah. Dia menjaga banget, ya, menjaga banget aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini jadi pengantar kalau tema kita meningkatkan produktivitas antara ibadah dan kerja, insya Allah karena semuanya. Ibu merasa ini amal dunia, tapi ternyata itu amal akhirat. Ibu kayaknya di sini misalnya ibu hitung-hitungan bisnis, tapi kalau kita hitungan semuanya adalah ibadah dalam kehidupan kita. Memang ada ulama yang mendefinisikan ulama sebagai ibadah sebagai ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi semua perbuatan, perkataan yang diniatkan untuk mencari ridho Allah itu adalah ibadah. Ibadah itu ada yang mendefinisikan adalah sebagai satu definisi yang kompleks. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah. Ibadah itu setiap perkataan, setiap perkataan atau perbuatan lahir batin yang ditujukan untuk mencari ridho Allah. Jadi banyak ibadah. Ibu jalan ada duri, kasihan kalau anak kepleset. Itu jadi sedekah dan jadi ibadah. Kita bilang, udah biarin aja, paling dia tuh yang lewat. Ya, jadi ibadah itu luas. Ya, termasuk ibu rawat anaknya. Ya, ini saya yakin insya Allah di Kamar Cordoba, guru-gurunya luar biasa, yayasannya juga masya Allah, perhatian ulang tahun yang ke-20, ya, guru-gurunya rutin diberangkatin umroh, masya Allah. Belum tentu kita nemu sekolahan kayak gini, ya Bu, karena paling nggak ada harapan melihat Mekah, ya, masya Allah. Luar biasa, ya. Nah makanya ibu juga gitu. Ada pernah curhat seorang ibu, Ustaz anak saya lupa. Saya pernah mau beli rumah harganya 9 miliar, kira-kira 15 tahun yang lalu. Saya bilang, Bu Haji, ini rumahnya gede banget. Iya. Emang Bu Haji gak punya anak? Saya punya anak, tapi anak saya di Australia, di Amerika, di Jerman.
Emang gak pernah pulang? Boro-boro pulang. Saya telepon Idul Fitri aja saya dimarahin. Mama jangan nelpon di Jerman gak ada Idul Fitri, kita lagi meeting. Yo, ngeri gak Bu kalau kayak gini? Iya, ngeri kita. Jangan-jangan salah kita mendidik, jangan-jangan salah kita mentarbiyah. Dari masalah sepele aja, ibu tidurin anak salah tuh. Kalau ibu kan baca sholawat, dia baca ayat. Ya karena emaknya salah waktu gendong. Ya, yang nyanyiinnya malah anak siapa. Pas udah gede anaknya disamperin, ini emak siapa? Dan dulu ngaku ya. Nah, terus setengah satu. Beres dari yang tadi, ibadah itu ya bisa jadi amal yang orang sangka amal dunia, padahal itu ibadah. Dan bisa jadi amal yang kelihatannya amal yang buat nganterin dia ke surga, bisa jadi nggak mengantarkan dia ke surga karena salah meniatkan dalam beribadah. Dan kalau ya di sini produktivitas, ya guru, sekolah, ya anak-anak, orang tua murid, ya kalau kita merasa oh iya kita ini harus produktif, kita ini harus bekerja dengan baik sesuai dengan perjanjian yang sudah kita tanda tangani. Karena kalau sekolah, kalau kantor, kalau institusi, kalau company lupa, Allah gak bakalan lupa. Dan Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Nah, kemudian Bu, saya tadi baca ayat surat Al-Ankabut ayat 29. Ternyata Bu, orang-orang yang produktif, orang-orang yang beribadah, tadi itu At-Taghabun, surat Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan ayat 29. Kalau orang itu ibadah, produktif, kerjanya bagus, waktu dia meninggal, waktu dia wafat, yang nangis bukan keluarganya Bu, bukan cuma keluarganya, bukan cuma ahli warisnya, bahkan langit dan bumi. Ibu lihat tafsir surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 29. Tadi saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Ini ayat cerita tentang Fir'aun. Karena di ayat sebelumnya bicara tentang Fir'aun waktu mati. Saya nggak bilang meninggal, karena Fir'aun ini bahasa tafsir Ibnu Katsirnya fi ghayatil utubi wal istikbar. Orang yang sangat durhaka, pembangkang dan sombong sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Meninggalnya juga kalau ya Fir'aun. Waktu Fir'aun nangis dengan mati dengan tentaranya, "Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzirin." Langit bumi enggak nangis, Bu. Ya, tapi kalau orang yang beriman meninggal, bumi tempat dia berpijak, tempat dia ibadah, itu nangis. Langit tempat ibadah, tempat ada hadisnya begini di Ibnu Katsir, hadis riwayat Tirmizi. Ma min ahadin illa walahu bis sama'i babani, babun yakhruju minhu rizquhu wa babun yadkhulu minhu amaluhu wa kalamuhu. Jadi ini kita nih semua di langit itu ada dua pintu punya kita. Halo? Masih hidup? Jadi di langit ada dua pintu. Babun yakhruju minhu rizquhu wa babun yadkhulu minhu amaluhu wa kalamuhu.
Sulartono, kan beliau wafat nih. Beliau tuh punya 2 pintu di langit. Pintu satu untuk amal naik, untuk ibadah kita naik. Pintu satu lagi buat rezeki turun. Sama kayak kita sih. Fa'idha mata, apabila wafat, faqadahu, dua-duanya tutup dan langit kehilangan. Wa bakaya alaihi, dan langit bumi juga menangisi. Kenapa? Amal soleh ibadahnya udah gak naik lagi dan rezekinya udah gak turun. Ya, nah yang di bumi, ibu tadi sholat duha, itu ibu di rumah punya tempat sholat ya, orang Sunda bilang pangsolatan ya. Kadang-kadang dia sholat di situ, zikir di situ, baca Quran di situ. Kalau dia meninggal nangis juga. Malah Ibnu Abbas mengatakan bahwa bumi itu tabki arba'ina sabahan, nangis 40 pagi kalau ada orang soleh yang wafat. Tempat dia sujud itu nangis. Ya Allah, udah gak ada lagi dia sujud, udah gak ada lagi dia ibadah, udah gak ada lagi dia di sini zikir, gak ada lagi dia ikut pengajian, biasanya duduk di situ. Dulu makanya ada dosen saya, namanya mahasiswa, kita kadang-kadang suka pindah-pindahan duduknya bu. Tapi satu dosen, kalau nggak salah saya mengingat adalah Dr. Qori ya, Ustadz Qori Muhammad Iqbal LCMA, orang Pakistan, ajar kita hak Quran. Dia itu kadang-kadang ngapalin duduknya kita. Dia bilang, "Lihat ada jelas mana? Jelas makanya duduk lagi di tempat kamu yang biasa kamu duduk." Dia saya bilang, "Pak, kita kalau duduk di sini terus kan melihat di situ pegel. Sekali-kali saya mau di sana. Taklah jelas makanya duduk lagi di tempat kamu. Karena bisa jadi itu bisa menjadi saksi. Dia naik tuh ibadah kita ke langit. Yang naik itu bukan cuma yang amal kita, omongan kita juga naik. Ya bu, misalnya ibu-ibu kadang-kadang lagi jalan, nyangkut karpet, yang keluar dari mulutnya, kunyuk, kunyuk naik. Kalau pas dia ngomong kunyuk pas meninggal, jadi catatan terakhir bahwa kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya adalah kunyuk. Nanti kan malaikat nanya, sini, what is the meaning of kunyuk? You have to explain it. Jelasin nih apa nih? Beda sama orang kemarin tuh Ustazah Hajar Taslimah yang waktu meninggal habis baca wa ilahukum ilahu wahid. Lagi ngaji, mimpin yasin, terus ditutup sama pas ayat ini. Saya ketemu anaknya, penyuluh agama, ustaznya juga perempuan, penyuluh agama di Kecamatan Pasar Minggu. Waktu saya lagi cerita, jamaah tahu, Ustaz ini anaknya. Oh iya bu, iya, masya Allah. Saya wawancara tuh waktu itu. Apa sih kebiasaan Umi? Umi itu kebiasaannya kalau nggak ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji. Nah, ini kayak guru ini meninggalnya juga lagi ngaji. Dan ngajinya beneran, nggak kayak ya emak-emak sekarang kan kadang-kadang lebih banyak baca WA daripada baca Quran. Dan cuma buat guys, follow ya, saya baca Quran dulu. Stay tune ya. Langsung ke kameranya. Naik juga, cuma yang naik dikit. Jadi ini sebenarnya merangsang kita semua sih. Jadi bikin bumi tempat kita ibadah itu nangis, langit juga nangis dengan kualitas produktivitas. Karena dia mau kerja doang, jangan salah bu ya. Orang naik beca misalnya, ada kan anaknya sarjana, anaknya jadi dokter. Bapaknya dari beca dibawa wisuda, bapaknya dagang cilok dibawa wisuda. Dia memang jualan, tapi kalau dia niat untuk ibadah, Allah yang akan berikan rezeki.
rezeki cuma Allah. Tiba-tiba saya pun alhamdulillah ya bisa tiap tahun haji sama umroh. Kemarin Raffi Ahmad mau berangkat haji 10 orang. Saya tanya ini berapa nih? Nyampe nggak 1 M? Mbak, saya murah aja ya 450 juta 1 orang. Kan kali 10 udah 8,5 miliar Bu. Ya, udah 8,5 miliar. Masya Allah. Kita mah dengan ya kadang-kadang Ustaz berangkat ya. Waktu 2022 awal pandemi suruh berangkat. Istri saya lagi pakai mau ikut. Ya, Bi, enak nih kalau ikut. Saya diam aja. Pertama dia udah haji tahun 2006. Yang kedua, seandainya saya paketnya waktu itu 360 juta. Saat duit ada, tapi saya lagi ngebangun. Ada yang lebih aula dari itu, lebih utama. Tapi karena dia mau haji. Saya bangun tidur jam 4. Dia ternyata udah rapi tahajud. Waduh. Akhirnya travel pimpinan saya itu manggil, Ustaz, Umi bawa paspornya. Kenapa nih? Ya udah bawa aja. Begitu dibawa, ya udah biar berangkat bareng. Kedua kan berarti 700 berapa? 20. Sampai 2 minggu sebelum berangkat saya belum yakin dibayar enggak. Enggak, udah tenang kita aja bayar. Rezeki itu kan kayak gitu bin ya. Asal kita bertakwa aja. Ibu juga kan gitu ya. Tahu suaminya ngasih tiket. Ibu, hah? Ini umroh? Enggak, punya fantasi. Dia udah mau meleleh aja. Nah, kadang dikasih itu juga semuanya dari Allah Subhanahu. Sebetulnya saya mau nambahin lagi satu kisah, tapi nanti videonya saya kirim. Udah ada terjemahnya kok. Jadi orang tinggal di Mekah itu dia bukan ahli ibadah. Kalau dia banyak lalai dalam ibadah, tapi dia cuma punya satu amal soleh. Saya ceritain juga deh ya. Halo, masih cukup nggak waktunya? Kayaknya ngomong cukupnya kesel. Cukup. Jadi cerita ringkasnya gini Bu, ini saya ada videonya di Maroko. Kalau di sini kan dilarang Maroko ya Bu ya. Di Maroko ada ulama, seorang dai. 3 malam berturut-turut mimpinya ketemu Rasul. Kayak ibu-ibu ya mimpinya tuh, Masya Allah, ibu-ibu soleha gini kan mimpinya ketemu Rasul. Kalau orang-orang yang tidur wudhu aja kagak, mimpinya tuh dikejar-kejar kolektor. Tapi kalau ini kan ya Allah, orang-orang soleha semua ya. Jadi dia mimpi 3 malam ketemu sama Nabi. Dan kata Nabi sama orang ini, ya fulan, izhab ila fulan ibn fulan wa akhbirhu bi annahu min ahli jannah. Kamu datang nemuin seseorang ini di Mekah, kabarin bahwa dia ahli surga. Maka dia siap jalan ke Mekah umroh. Habis umroh cari yang syekh-syekh loh, rambutnya panjang, bajunya juga jubah. Cari di kampus-kampus, di masjid-masjid. Gak ada yang kenal nama itu. Dia pikir dia bakal ketemu sama orang yang mazhabnya sebagai ulama. Gak taunya dia ketemu di satu kampung di luar, hampir keluar kota Mekah. Seorangnya bukan kelihatan orang alim, dan ternyata dia bilang, saya ini adalah orang yang ibadahnya kurang. Tetangga Masjidil Haram aja gak pernah sholat di Masjidil Haram. Bu guru aja nih yang tahun ini di ulang tahun ke-20, dan kemudian tahun-tahun dapat umroh, pasti sujudnya tuh luar biasa, nangis bener. Saya dekat sama Mekah aja, masih berharap nggak sholat di sono. Tapi demi Allah, saya mimpi 3 malam berturut-turut
Nabi mengabarkan bahwa ahli surga. Ada min ahli jannah. Aku ahli surga. Aku masih lagi ngebohong. Ya, enggak. Diajak. Kalau gitu ayo kita sekarang ke Masjidil Haram. Ayo bina ilal haram. Ayo sekarang ke Masjidil Haram kita sholat. Udah masuk waktu. Dia bilang, tunggu saya mau mandi dulu. Begitu mandi dia udah rapi pakai baju bagus. Ditanya, apa sih amal unggulan kamu? Ternyata dia itu sejak tetangganya meninggal suaminya, anaknya jadi yatim, dia membagi dua gajinya, separuh buat dirinya dan keluarganya, separuh buat anaknya. Akhirnya ini dia sebabnya as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang bantu ya orang-orang yatim, miskin, ya janda, ini seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Pantas jalanlah ke Masjidil Haram, sholat yang 4 rakaat. Rakaat pertama dia nangis, kedua nangis, ketiga nangis, sampai Syekh yang dari Maroko itu juga ikut nangis. Sampai di rakaat keempat, bis sujud qabla al-akhirah, di sujud sebelum sujud yang terakhir, yang lain angkat, dia doang tak angkat lagi. Dan ternyata sampai salam dia meninggal dalam keadaan sujud di Masjidil Haram. Pantesan, ya pasti karena dia udah tobat dan dia sudah mengakhiri hidupnya dengan sujud ya di Masjidil Haram. Nah makanya kita juga kata ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampai datang keyakinan. Keyakinan itu apa? Al-maut. Selama masih hidup kita bekerja, kita berkarya, apapun dalam kehidupan ibu masak aja, itu ibadah. Saya hajian kemarin sama Mama Dede sama Ustaz Abdul Somad. Saya konfirmasi karena ibunya Ustaz Abdul Somad itu katanya kalau mau bikin masakan dia wudhu, dia sholawat, maka anak itu pintar. Profesornya aja kuat dari Brunei, dari Malaysia. Ya, ternyata iya mama tuh, iya uminya tuh sana mau masak dia wudhu. Ya, terus sambil masak dia zikir, pantas dimakan anaknya juga anaknya juga anaknya. Nah, jadi termasuk masak juga ibadah, termasuk ibu nganterin anaknya sekolah juga ibadah. Ya. Karena kemarin ada joke juga tuh, pelawak tuh bilang saya nggak setuju kalau ada bapak-bapak nganterin anak sekolah, karena nganterin anak sekolah itu adalah tugasnya ibu. Ya, tugasnya bapak itu nganterin anak sampai ke pemilihan umum. Ini politik tuh. Dia lucu, yang ngomong komedian, wah bahaya. Nah sampai di sini ajar mereka kedengeran. Ya, apakah ada tanya jawab? Hah? Dua pertanyaan. Door prize ada? Silakan, mungkin karena udah aja, yang nanya mungkin langsung jawabannya aja jadi biar cepat. Untuk sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, ya. Silakan Mama, angkat tangannya. Satu aja Mama, yang baju merah. Sebelah sini ada kah? No, di sana enggak. Di sini enggak ada. Kalau enggak ada saya lempar ke. Oh, ya ada satu ternyata. Kami persilakan kepada Ibu Rohmania, Mama Hade. Ibu Rohmania, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya, nama saya Ibu Rohmania. Oke Ustaz, terima Ya. kasih. Nama saya Rohmania, anak saya kelas 6 Raulo. Anaknya kelas 6 Raulo. Ya udah dekat sama Madinah.
Rombong. Ya. Ustaz, untuk apa yang mungkin yang berduit ya, yang sudah bolak-balik ke Mekah gitu ya. Ya. Baiknya siapa sih yang nggak mau bolak-balik ke sana gitu, yang mendatangi makam Rasulullah, Masjidil Haram seperti itu. Tapi kan saudara, lebih baik itu untuk saudara kita memberangkatkan apa yang memberangkatkan umroh itu. Ya. Tapi kan kita pengen juga ke sana gitu. Tapi kan lebih baik mungkin yang saudara kita yang membutuhkan itu. Itu gimana Pak Ustaz? Kita menyikapinya, karena kan kayaknya sebagai trending dia bolak-balik ke sana, gitu kan, menunjukkan bahwa dia selalu bisa mau ke sana juga hal kecil gitu loh. Sedangkan kita yang belum, ya Allah kapan ya kita ke sana gitu ya. Ya. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa bareng ya. Amin. Ini pertanyaannya apa ya? Saya iseng. Jadi ini Bu ya, haji dan umroh kewajibannya menurut yang saya ambil ya adalah marratan fil umrah, sekali seumur hidup. Makanya Lesti juga nyanyi tuh sekali seumur hidup. Jadi yang namanya haji dan umroh itu kewajibannya marratan fil umrah. Kalau dia udah haji, dia udah umroh, ya. Tapi kalau kayak saya memang saya harus pulang balik. Karena saya selalu karena saya kan nganterin orang. Ya. Dan ibu seandainya udah haji, udah umroh, punya duit lagi nih. Mau saya apa keponakan, apa saudara, dua-duanya bagus. Ibu pakai sendiri bagus. Ibu berangkatin orang pahalanya juga ibu dapat. Oh, kayaknya kakek saya dulu belum haji deh, karena meninggal masih muda. Waktu kakek ibu meninggal dia belum kawin. Kamu ini negatif. Waktu dia meninggal dia belum haji. Akhirnya titip deh, Satsuki ini ada duitnya 60 juta, padahal deh pakai saya haji. Kalau pakai haji bisa, ya kan? Saya bawa, itu juga boleh. Tapi misalnya ibu bisa 2 tahun sekali, mau ngecas lagi suasana, pengen kangen sama Rasulullah, boleh. Oh, kalau misalnya nih keluarga besar Cordoba ini kan dari tatapan matanya ini kan orang kaya semua. Kelihatan kan kalau ini orang kaya kan bebas. Tapi itu juga nggak usah diatur. Misalnya udah umroh semua, pada punya duit nih 30 juta, panggil saya. Ya kan? Kita nih 200 orang, kali 30 juta berapa ya? 6 miliar. 6 miliar, kita mau umroh. Selain umroh bisa nggak yang lain? Bisa. Beli rumah 2 miliar, 3 miliar. Ya. Terus anak-anak yatim kita taruh 3 miliarnya, misalnya bikin usaha apa di situ, misalnya jualan kayak Haji Segagap itu kan, bikin keripik, bikin apa, terus akhirnya mereka bertumbuh, diajarin entrepreneurship, ya sehingga dia begitu yatimnya diselesai. Kita kan di Indonesia kadang-kadang yatim permanen, padahal yatim itu muakkad. Karena definisinya yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa shaghir. Siapa yang meninggal bapaknya, dia masih kecil. Kalau dia udah dewasa, ya udah bewokan udah tulisan saya yatim Pak. Itu udah bukan yatim lagi, gitu kan? Kan mungkin sebenarnya sih SD, SMP lah. Kalau SMA aja
sebenarnya tuh udah usia dia nggak masuk, tapi kalau di Indonesia karena dia belum bisa nyari penghasilan, ya oke lah, dia masuk sih. Oh, bikin pelatihan. Misal di sini banyak pabrik, buka pelatihan bengkel ini segala macam, sehingga dia nanti bisa kerja. Oh, bebas gitu. Itu juga amal baik, itu juga ibadah. Ya, atau ya udah sekarang nih dalam setahun sekali mau umroh lagi, ya masa nggak boleh? Yang nggak boleh, dia berangkat umroh sekali tapi ria, tetap aja dia. Ada orang yang bolak-balik umroh dia nggak pernah. Malah kadang-kadang dia umroh nggak ketahuan. Jam 2 dini hari dia terbang. Ya, karena pesawatnya 2 jam segitu. Jadi kan nggak mungkin dari siang. Pesawatnya mau jam 2 dini hari ya kan. Nah, jadi begitu. Semua kembali ke sini. Kalau di masjid kan kadang-kadang di tempat saya Mama Dede itu nggak mau disebut. Dia lagi syuting sama saya di aksi itu Indonesia megang handphone mah. Saya dia mah. Iya. MNC apa Indonesia? Dua-duanya. Oh, bantu di masjid. Mama kirim ya. Mama kirim 800 juta. Oh, saya bilang, iya, gagah banget dia tuh kalau baik. Ya, kalau lebaran tuh anak kecil ke rumahnya tuh ratusan juta. Iya, jawabnya luar biasa, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita istilahnya punya kemampuan untuk kayak gitu beribadah, taat gitu, ya silahkan. Mau ibu berangkat haji, berangkat umroh, mau nyumbang banyak, ditaruh tulisannya, silahkan. Mama bilang jangan ditaruh tulisannya. Ditulis juga bisa jadi dia ikhlas. Ada orang saya mau Pak Ustaz nyumbang nggak pernah ditulis begitu nama. Saya mah hamba Allah doang, itu nomor 5 tuh apa Allah. Nggak pernah Pak Ustaz nyantumin nama. Masjid AC-nya ada 8, siapa yang masak? Bapak, enggak, saya nanya, saya bermasak. Saya hanya masak di rumah. Jadi begitu ya. Jadi ibu berangkatin keluarga, ibu mau sekali aja bagus, mau bolak-balik juga oke kalau ada duitnya. Gitu. Ya, semuanya bagus dan penting kesininya niatnya pengen. Kan nggak bisa diri juga, saya pengen cari gitu. Saya pengen ketemu Rasul. Iya, saya pengen umroh, karena dari satu umroh ke umroh menguntungkan bos. Ya, ada orang begini, Pak Ustaz mah enak ya, haji bisa tiap tahun, umroh bisa tiap tahun. Saya mah cuma sekali-kalinya tahun 84. Ya, udah gak pernah kesana lagi. Dia bilang, ibu berarti hajinya mah belum. Sekali aja udah cukup, gak usah kemana-mana lagi. Ibu realisasikan kemakmuran haji ibu dalam ibadah sehari-hari. Tahajudnya gak tinggal, sedekahnya lancar, kerjanya bagus. Jadi istri yang soleha, istri yang taat, ya. Suami suatu hari ngasih duit kurang, ya. Kayak yang tadi tuh, yang orang-orang itu, kan dia separuh gajinya dikasih ke anaknya. Dia sebagai istrinya tuh gak pernah nanya. Kadang-kadang kan tanya gitu, kok biasa 10 juta, kenapa jadi 5 juta? Aku kasih sama anaknya. Dan dia gak pernah nanya, lu ngasih anaknya apa? Enggak. Karena banyak anak yatim, kasih ada temannya. Jadi yatim piatu. Ya kan, lagi yatim piano. Kalau punya bapak punya piano. Jadi gitu ya, Ibu Rohmania. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, silakan daftar, masih buka bro. Ibu Tadi kalau pertanyaannya sih kayaknya udah bagaimana gitu ya. Ternyata udah pas dibikin sama Pak Ustaz begitu udah jadi ambiar gitu. jadi tadi ambiar tuh ini ambiar. Ya tapi kan sudah terjawab ya. Paling nggak menjawab pertanyaan yang nggak bertanya. Silakan tadi satu lagi Bunda, atau mungkin mau melengkapi jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Bu Rahman. Bu Rahman? Rahma. Oh, Bu Rahman. Anaknya kelas berapa? Kelas 7 SMP Siswi Putri Hasibuan Queen. Oh, kelas 7 ya. Saya tahun depan naik kelas. 7 Hadijah. 7 Hadijah. 7 Hadijah. Rada-rada nervous memang ngomong sama Ustaz. Ya, saya juga ini rada-rada. Ibu mau nanya aja saya udah mau pulang. Terima kasih banyak Pak Ustaz dengan pencerahannya hari ini. Semoga momen seperti ini gak hanya cukup sekali ya Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan ya semoga saja bisa menjadi agenda dari komite ataupun POMG kan begitu untuk Pak Ustaz mudah-mudahan kan begitu, dan mungkin berharap dari pencerahan Pak Ustaz hari ini ya kita semuanya ada di sini menjadi istri yang solehah. Amin. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak Ustaz mengingat waktu, mungkin hanya beberapa, mungkin 1 atau 2 yang saya akan tanyakan kepada Pak Ustaz. Yang pertama, bagaimana kita menjaga hati dan keimanan kita di saat kita galau, putus asa, dan memasrahkan diri kepada Allah kan begitu Pak Ustaz. Nah, kadang-kadang kita kan banyak galaunya begitu Pak Ustaz ya, mikirin ekonomi, mikirin suami, mikirin anak dan segala macam. Pada saat meninggalkan Pak Ustaz mungkin kita ada punya Pak Ustaz nyaman di hati sampai di rumah, setelah ini kita berubah, tapi begitu sampai di rumah akan kembali ke lalu panci modal Ustaz, aku masih seperti yang dulu gitu Pak Ustaz. Jadi bagaimana menjaga hati kita? Nah ini dulu ya, nanti pertanyaan keduanya. Jadi memang begini Ibu, tadi saya kemarin ya di WA, beliau ini saya aja nganterin dia haji 2 kali. Tinggalnya di Singapura, suaminya Singaporean meninggal, dia gelisah. Sampai saya nggak nyangka dia WA, kayaknya saya udah sampai kepikiran saya mau mengakhiri hidup ini. Disinilah memang saya pernah lihat di Arab, di Mekah atau di Arab, tukang dagang keliling, dagang buah-buahan gitu. Di bawahnya ditulis di gerobaknya, "Fakaifa akhsha minal faqr wa ana Abdul Ghani." Mungkin kalau kita terjemahin secara bebas, apa saya takut dengan kemiskinan? Pak ana Abdul Ghani, aku adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Dia menjalani aja enak. Ini orang punya properti, punya hati. Ya, tapi kenapa gelisah? Ini memang harus dilihat lagi. Itu nggak bisa lewat handphone. Artinya harus di treatment. Karena hati itu ada orang yang udah bertumpuk-tumpuk ujian masalah menimpa diri. Dia tidak mengeluarkan perkataan kecuali perkataan yang Allah ridhoi. Saya bilang kalau bunuh diri urusan selesai. Yang paling enggak hidup saya selesai. Tapi kan urusan nggak selesai. Saya tidak terbayang orang sekelas dia akan mengatakan mungkin saya lebih tenang kalau saya bunuh diri. Mana ada orang bunuh diri tenang? Iya, habis itu berat ke sononya. Orang yang meninggalnya syahid aja Nabi suruh doain ya. Fainahul ana yus'al. Sekarang ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doain dia. Itu yang meninggalnya baik, apalagi yang meninggalnya kayak gini. Ya, maka ini harus dikembalikan, diurut lagi. Siapa sih kita? WA. Ya, kita kan manusia yang diciptakan oleh Allah sempurna. Ibu kemarin tukang parkir 19 tahun nabung 5.000 per hari, haji kemarin sama istri. Ada banyak tukang parkir, kenapa? Selalu ngeluh murah. Ya
bisa nabung sehari 5.000 dan bisa haji. Kenapa sama-sama tukang parkir beda? Yang pasti membedakan adalah di sini niatannya. Makanya kalau ada yang belum haji di sini ya, nabung sehari 5.000 dolar. Ya kalau 5.000 perak kan 19 tahun. Nah, ibu, kita lah yang malah ada orang. Saya ingat dulu waktu kecil, saya kan Buguri, orang Bogor, Sunda ya. Tapi saya tinggal di Jakarta 52 tahun sampai sekarang ya. Itu saya punya encing. Encing saya manggil, saya masih kecil-kecil sama abang saya. Ke rumah tuh, makan. Ada sambal goreng ati. Kita kira lari ke rumahnya. Begitu dibuka, tutup sajinya, nasi tinggal dikit, sama tumis oncom tinggal dikit. Saya kan nanya, Cing, mana hatinya? Hatinya di sini. Kalau lu makan hati lu tenang, apa juga enak. Tapi kalau kita gelisah, mau makan apa juga enggak. Kayak orang sakit mau orang sehat. Bu, orang sakit dikasih makanan apa ya enak loh. Saya aja waktu pandemi itu rasa rusak waktu itu ya, pas nggak tahu kena apa ya. Malah ada teman saya udah, padahal nggak demam, nggak apa, nggak batuk, tapi kok makan mie instan aja nggak ada rasa hilang. Untung anaknya nyolek, Pak, belum dimasukin bumbunya. Dia pikir COVID. Nah, jadi itu ya. Sahabat Nabi pernah curhat kayak gini juga. Ya Rasulullah, kalau ada di dekat engkau, kami ini kayaknya rohani kami terisi. Tapi begitu di rumah, kadang-kadang kami main sama anak, sama istri, lupa. Nabi bilang saat dan saat. Artinya ada waktunya. Kapan ibu sama suami, sama anak, sama keluarga, sama tetangga, semuanya itu ibadah nih. Berbuat baik sama mereka, sama yang bantu di rumah. Misal suami udah bagus, kadang-kadang anak-anak udah bagus, kadang-kadang yang bantu ngeselin. Yang di keluarga kita becak tetangga, diutus ya, tahu-tahu ngejemur di pagar kita. Saya bilang, Bu, kok ngejemur di sini? Iya Pak, jangan di sini dong. Kalau nggak boleh di sini, saya mau jemur di mana Pak Ustaz? Nah itu kan masalah lu. Kenapa dia? Itu kan contoh. Dia yang udah bagus, selalu ada ujian dalam hidup ini. Nggak mungkin, mustahil ada orang hidup nggak ada ujian. Mungkin ibu ngeliat nih, CEO kelihatan Masya Allah, enak banget hidupnya. Kita nggak tahu dia pusing mikirin anak-anak, kurikulum, ujian segala macam supaya anak-anaknya sukses. Jadi begitu ya. Kayaknya satu aja deh, nanti pertanyaan yang berikutnya nanti WA aja. Terima kasih Bapak Sintama, beliau yang akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, karena saya mau ke Ceger dan pagi itu Masya Allah ya, ternyata truknya hari Rabu ya, saya pikir tuh nggak ini ya, batanya dari Tomang sampai ke sini di luar kebiasaan. Biasanya ke arah sana yang macet, kenapa jadi yang ke sini? Saya cukupkan, mungkin kita cukup. Ya, saya bacakan mana teks. Ya, saya kira ada teks doa. Pembacaan doa. Ya, mari sama-sama kita doa. Doain anak-anak kita jadi orang sukses. Tabungan kita ya. Terima kasih juga buat Cordoba yang udah 20 tahun menjadi umat. Ya karena di sini kalau nggak ada Cordoba, anak kita belajar kemana? Saya aja pernah ketemu sama mahasiswa, begitu dia doa tangannya begini. Ya saya bilang kok begitu doanya? Ya, karena dia dari TK, SD, SMP, SMA, sekolahnya di sekolah, bisa di sekolah Islam. Tapi doanya nggak bisa. Tayamum nggak ngerti. Ya bagaimana kayak muda sholat yang ya kondisi anak kita hafalan Quran, hafalan juga ngomong bahasa Arab ya mudah-mudahan Insya Allah Inggris Arab mereka. Sehingga umroh pun mungkin kita maknya nyender aja dia yang
Enak sini ya.